Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini saya akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11 tentang rumus sinus dan kosinus untuk selisih dua sudut. Ini rumusnya sudah saya tuliskan, rangkumkan, yaitu sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Sedangkan buat cosnya, cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Oke, untuk memahami rumus ini saya akan berikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan rumus sinus kosinus untuk selisih dua sudut. Oke, kita bahas. Oke, contoh soalnya seperti ini. Nyatakanlah bentuk berikut ke dalam sin X dan cos X. Buat yang A adalah sin X min 30 derajat, sedangkan B cos X min 30. Soal berikutnya, jika sin X sepertiga dengan X lancip, maka sin X min 30 sama dengan. Terus, jika sin X sama dengan P dengan X tumpul, maka cos X min 60 sama dengan. Nah, berikutnya adalah bentuk setengah akar 3 cos X min setengah sin X kalau dibentuk ke dalam bentuk rumus sin cos selisih selisih dua sudut. Oke, saya akan bahas dari yang pertama, yang A. Oke, soal yang pertama, nyatakanlah bentuk berikut ke dalam sin X dan cos X dengan soalnya adalah sin X dikurang 30. Nah, untuk mendapatkan nilai dalam bentuk sin X dan cos X, berarti kita gunakan rumus sin alfa kurang beta. Alfanya itu berarti X dan betanya adalah 30 derajat, sehingga akan berubah menjadi sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Oke, ini saya tulis sin, merah, saya hapus lagi, ganti warna putih. Sin X min 30 sama dengan sin alfanya berarti X, cos betanya berarti 30, min cos alfanya X, sin betanya adalah 30. Nah, jadi seperti ini. Ini X-nya ada alfa dan betanya adalah 30. Sehingga buat rumusnya tinggal masukkan sin X cos 30 min cos X sin 30. Nah, setelah dibentuk seperti ini, karena mintanya dalam bentuk sin X dan cos X, cos 30-nya sudah dapat kita ketahui. Dia adalah sudut istimewa yang besarnya adalah setengah akar 3 buat cos 30. Sedangkan sin 30 adalah setengah. Sehingga kalau sin X dikurang 30 dalam sin X cos X adalah seperti ini. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3 sin X min setengah cos X. Atau kalau bisa disingkatnya, ini memiliki setengah, ini memiliki setengah, berarti setengahnya kita keluarkan, dalam kurung akar 3 sin X min cos X. Nah, inilah jawaban buat pertanyaan yang A, yaitu dari sin X min 30 bisa dijadikan menjadi setengah dalam kurung akar 3 sin X min cos X, karena mintanya ke dalam sin X dan cos X. Oke, itulah jawaban buat soal yang pertama. Kita lanjut ke jawaban berikutnya. Untuk pembahasan yang B, di sini adalah fungsi cos X min 30. Untuk fungsi cos X min 30, kalau dinyatakan dalam bentuk sin X dan cos X, akan berubah menjadi cos X min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Jadi kalau dia min, di sini justru plus. Kemarin yang sudah kita pelajari, kalau dia jumlahan, berarti yang di sininya jadi min. Itu buat fungsi cos ya. Nah, kalau dibahas berarti di sini cos
X min 30 derajat, berarti alfanya adalah X dan betanya adalah 30. Jadi di sini cos X cos 30 plus sin X sin 30. Oke, berarti dapatnya jadi cos X cos 30 adalah setengah akar 3 plus sin X sin 30 adalah setengah. Nah, kalau dikelompokkan jadinya setengah akar 3 cos X plus setengah sin X. Atau jadinya ini punya setengah dan ini punya setengah. Ya, ini punya setengah, ini punya setengah. Setengahnya bisa keluarkan atau distributif. Jadi setengah dalam kurung akar 3 cos X plus sin X. Nah, inilah jawaban buat pertanyaan yang B, yaitu dari bentuk cos X min 30 dapat diubah ke dalam bentuk sin X atau cos X yang rumusnya seperti ini yang di warna kuning. Ini cos X cos beta plus sin alpha sin beta, dan bentuknya jadi setengah dalam kurung akar 3 cos X plus sin X. Nah, ini jawaban buat yang B. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya di soal yang ketiga, atau soal ketiga nih ya. Jika sin X sama dengan sepertiga dengan X lancip, maka sin X min 30 sama dengan, nah, untuk rumus sin alpha kurang betanya itu adalah sin alpha cos beta min cos alpha sin beta. Ini sudah kita pelajari ya tadi ya. Nah, sekarang kalau diubah, bahwa sin X min 30 itu tadi sudah kita ketahui adalah kalau diubah kan jadinya sin X cos 30 min cos X sin 30. Oke, ini jadinya sin X setengah akar 3, ini jadinya cos X kali setengah. Ini sin 30 ya. Nah, di sini yang kita perlukan adalah sin X dan cos X ya. Sin X ini sudah ada sepertiga. Nah, sedangkan cosnya belum ada. Nah, cos X ini belum ada. Bagaimana untuk mencarinya? Mencarinya kita gunakan segitiga siku-siku yang diketahui sudutnya misalkan X, dan sin X nya sudah ketahuan adalah 1/3 atau diketahui. Nah, sin itu sendiri kan depan miring, artinya depan dari sudut X yaitu 1, per miringnya adalah 3. Nah, untuk mencari cosnya kan yang kita butuhkan adalah cos X, maka kita perlukan Pitagoras, yaitu miring 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi kita cari apitnya. Untuk mencari cos itu apit miring kan. Nah, berarti kita cari Pitagoras dari sisi apitnya ini. Berarti 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Nah, 3 kuadrat kurang 1 kuadrat berarti hasilnya adalah 9 dikurang 1 akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Nah, berarti cosnya adalah 2 akar 2 per 3. Oke, karena apit miring. Nah, di sini kan sudutnya adalah lancip. Kalau nilainya X-nya lancip, berarti cosnya adalah nilainya positif. Ini cos X ya. Nah, jadi besarnya adalah 2 akar 2 per akar 3. Nah, ini kita masukkan ke dalam cos X yang di sini. Oke. Berarti hasilnya jadi 2 akar 2 per 3 dikali setengah. Dapatnya jadi 1/6 akar 3 min ini jadinya 2 per akar 6 akar 2. Karena 2 kali 1 kan 2, 3 kali 2 kan 6, jadi 2/6 akar 2. Nah, karena sama-sama memiliki 1/6, ini artinya kan 1/6 kali 2 ya. Berarti 1/6-nya kita pindahkan posisi ke depan atau distributif, tinggal akar 3 yang di sini adalah 2 akar
2. Nah, inilah bentuk sederhana atau hasil dari nilai sin X min 30 dengan diketahui sin X nya adalah 1/3. Oke, seperti itu. Jadi tahap-tahapannya adalah kita masukkan atau kita ubah sin X min 30 menjadi sebuah rumus yang sudah kita pelajari, yaitu sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Dan untuk mencari cos X nya atau alfanya di sini cos X ya, berarti kita gunakan Pythagoras. Oke, apit bearing. Nah, itu jawaban buat nomor ketiga. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, buat nomor keempat, dia punya soal seperti ini. Jika sin X sama dengan P dengan X tumpul, maka cos X min 60 derajat sama dengan, nah, bahwa kita ketahui cos alpha min beta itu adalah cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Jadi buat cos X min 60 kita rubah dulu bentuk rumusnya seperti ini. Oke, saya tulis cos X min 60 derajat berarti sama dengan cos X cos 60 plus sin X sin 60. Oke. Untuk nilai cos X nya itu belum diketahui, hanya yang diketahui adalah sin X, yaitu sama dengan P. Maka cos X perlu kita cari ya dalam segitiga siku-siku atau yang tadi seperti nomor 3 gitu ya. Nah, kalau buat cos 60 nya kan sudah ada nilainya, yaitu setengah akar setengah. Buat sin 60 sudah ada nilainya, yaitu setengah akar 3. Sin X sendiri adalah P. Berarti yang belum ada adalah cos X. Nah, untuk mendapatkan nilai cos X berarti kita cari terlebih dahulu bentuknya segitiga ya. Misalnya X, kemudian diketahuinya adalah sin X sama dengan P. Sin X sama dengan P ini bisa ditulis misalkan P/1. Artinya depan miring, depannya adalah P, miringnya adalah 1. Berarti di sini P, ini 1. Nah, untuk mencari cos kita perlu apit miring. Apitnya belum ada. Apitnya berarti kita cari dengan cara Pythagoras, yaitu miring kuadrat dikurang P kuadrat. Nah, berarti hasilnya adalah 1 min P kuadrat. Oke, ini buat apitnya. Karena cosnya nilainya adalah apit miring, berarti apit akar dari 1 min P kuadrat per 1. Oke, per 1. Berarti kalau kita tulis jadinya 1 min P kuadrat per 1. Berarti artinya sama aja 1 min P kuadrat. Nah, ini buat nilai cos X nya. Tapi yang perlu diketahui bahwa di sini dalam soalnya adalah X nya tumpul, sehingga buat nilai cosnya adalah negatif, karena kalau sudut tumpul itu nilai cos adalah negatif. Jadi di sini kita tambahkan tanda negatif. Oke, nah jadi min akar dari 1 P kuadrat. Oke, lah seperti ini barulah kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Dalam rumusnya yaitu cos X cos 60 derajat sin X sin 60 derajat. Kita masukkan nilai cos X nya adalah min 1 P kuadrat. Ini min tadi ya. Nah, cos 60 nya adalah setengah. Oke. Plus sin X nya adalah P. Dan sin 60 nya adalah setengah akar 3. Nah, kalau disingkat jadinya, karena ini min kali setengah, jadi min setengah akar dari 1 P kuadrat plus setengah P akar 3. Nah, inilah jawaban buat nilai dari cos X min 60 yang diketahui sin X nya adalah P dengan X tumpul. Jadi kita gunakan tahapannya adalah kita ubah cos X min 60 dalam rumus selisih dua sudut dari cos seperti ini.
kemudian yang belum ada adalah cos X, sehingga kita perlu cari dari yang diketahui adalah sin X sama dengan P, maka cos X nya dapat adalah min akar 1P kuadrat. Nah, setelah dapat nilai cos X nya, baru kita masukkan kembali ke dalam rumus. Jadi min akar 1P kuadrat dikali cos 60 itu nilainya setengah, sin X nya adalah P yang diketahui, sin 60 nya adalah setengah akar 3, sehingga kalau dipersingkat jadinya min setengah akar 1 min P kuadrat plus setengah P akar 3, atau disusun dengan rapihnya seperti ini. Oke, inilah jawaban buat nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor yang kelima atau nomor terakhir dalam pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir. Ini di sini ada bentuk setengah akar 3 cos X min setengah sin X. Nah, di sini adalah penjabaran dari rumus selisih jumlah selisih sudut, yaitu dari sin alfa min beta misalkan, atau juga dari cos alfa min beta. Kalau kita gunakan rumus sin alfa min beta, penjabarannya jadi sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, ini tersusun sama seperti mirip penjabaran dari sin alfa min beta. Nah, kalau kita ibaratkan ini adalah penjabaran dari sin alfa min beta, maka nilai sin alfanya itu adalah setengah akar 3, cos X nya itu berarti cos beta, cos alfanya itu setengah, dan sin X nya itu adalah sin beta. Oke, kalau seperti itu berarti nilai sin-nya itu adalah nilai sin alfanya itu adalah setengah akar 3, terus nilai cos alfanya itu berarti setengah. Yang nilainya adalah setengah akar 3, kalau sin dan cosnya adalah setengah, berarti alfanya adalah 60 derajat. Oke? Berarti bisa kita tulis bahwa rumus yang bentuk seperti ini, kalau disusun dalam bentuk yang lebih singkat, berarti kita gunakan berarti sin alfa min beta, berarti sin alfanya itu berarti 60 dan betanya itu adalah X, ya, karena ini sama-sama cos X, di sini cos beta, ini sin X sama dengan sin beta, artinya si betanya adalah X. Nah, berarti bisa kita tulis bentuk ini setengah akar 3 cos X min setengah sin X itu sama aja sin alfanya berarti 60 dikurang beta, betanya adalah X. Nah, inilah jawaban buat kalau dalam bentuk sin alfa min beta. Lalu bagaimana kalau kita ke dalam cos alfa min beta? Nah, kalau ke dalam cos alfa min beta, rumusnya kan jadinya cos alfa cos beta sin alfa sin beta. Jadi kalau disusun misalkan cos alfanya itu berarti setengah akar 3, cos X nya itu berarti cos beta. Nah, kemudian sin alfanya itu berarti ini min setengah, ya. Tidak seperti tadi yang ini min cos alfa, berarti cos alfanya jadi setengah, karena ini tandanya sudah sama min. Kalau di sini kan ini tandanya plus, yang ini tandanya min, berarti sin alfanya itu min setengah. Nah, sin X nya berarti sin beta, atau X nya berarti sama dengan beta. Oke, kalau dituliskan berarti si cos alfanya itu berarti setengah akar 3, sin alfanya itu adalah min setengah. Nah, perlu diketahui kalau yang cosnya itu nilai setengah akar 3, berarti alfanya adalah 30, gitu kan, kalau di kuadran pertama. Tapi karena nilai sin-nya adalah negatif, berarti ada di kuadran keempat, karena cosnya positif dan sin-nya adalah negatif.
kalau di kuadran keempat berarti alfanya itu kita ambil dari kuadran pertama yaitu 30 derajat, berarti 360 dikurang 30 buat kuadran 4 nya ya, berarti 330 derajat. Nah inilah sudut alfanya, dia ada di kuadran 4. Oke, berarti dapat kita tulis bentuk setengah akar 3 cos x min setengah sin x ini ke dalam cos alfa min beta adalah ini ya, berarti setengah akar 3 cos x min setengah sin x itu dapat kita tulis dalam cos, yaitu alfanya 330 derajat min betanya adalah x. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau dalam cos nilainya seperti ini, kalau di dalam sin nilainya ini ya. Kalau di dalam sin bentuk ini adalah sin 60 min x. Kalau di dalam cos berarti menjadi cos 330 derajat min x. Oke, seperti itu. Nah, berarti ini soal terakhir yang saya bahas buat rumus sin alfa kurang beta dan cos alfa kurang beta, atau rumus sin cos selisih dua sudut ya, selisih dua sudut yaitu alfa dan beta seperti ini. Oke, untuk materi berikutnya dapat kalian saksikan nanti videonya untuk sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya mengenai rumus-rumus dari trigonometri. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.